kerjain di Whiteboard aja. Baik, maksudnya punya pensil mungkin apa? Dikerjain di whiteboard langsung. Iya boleh. Ya Kak. Nomor 3, silakan. Maaf Kak, aksesnya belum diberikan Kak. Oh iya ya. Akses buat ngeditnya. Udah coba. Belum bisa nulis Kak. Aksesnya masih viewer. Jadi udah aku share sih sebagai ini. Nih, punya sebagai editor ya. Nah, coba lagi. Udah bisa? Ya udah bisa Kak. Yang nomor 2-nya bukan ini, bentar ya. Yang ini. Udah dapat? Itu ya hasilnya ya. Itu berapa? 4,66. Yes, 4,66. 4,1 tambah 4,6. 4,6, 4,6. Ya, benar ya. Soalnya salah.
Udah? Yang ini? Soal yang kedua, saya kurang ngerti Kak, gimana? Hmm, Oke, yang diketahui kan ini adalah persamaan ya. Nah, dia tuh yang diketahui persamaannya dan kamu harus menentukan berapa sih nilai dari satuan alfa dan beta. Ini bukan A dan B ya, tapi alfa dan betanya itu berapa gitu. Oke, kan itu persamaannya adalah C sama dengan alfa T ditambah beta, ini tambah ya, alfa T ditambah beta T pangkat 3, satuan A dan B. Nah, hasil pengukuran kapasitas panas C, kapasitas panas. Kapasitas panas itu dilambangkan apa? Satuannya apa? Tahu C besar itu? Kalor Kak, Iya, jauh. kalau joule per, karena kapasitas joule per Kelvin. Ya. Nah, maka C-nya itu joule per Kelvin. Berarti dia joule per Kelvin sama dengan alfa T, ya kan? Ditambah beta T pangkat 3. Nah, kalau di sini udah tahuin T-nya itu Kelvin, ya, berarti kita udah dapat rumus nih gimana caranya bisa dapat joule per Kelvin, ya kan? Berarti kan dia T-nya yang di sini itu dia adalah joule per Kelvin sama dengan alfa per Kelvin, alfa kali Kelvin tambah beta kali Kelvin pangkat 3. Nah, jadi alfa dan beta itu berapa supaya bisa dapat joule per Kelvin? Kok T-nya digantiin dengan itu Kak, dengan Kelvin. jauh Kelvin. Iya, karena ini dinyatakan persamaan suhu temperatur. Ih, ketemu nggak? Ketemu? Masih dicakar Kak.
Belum dapat? Ya nggak dapat Kak. Oke. Cara nyarinya tuh mudah. Ya. Supaya dia dapat joule per Kelvin, berarti alfa ini kan nanti bakalan dikali dengan Kelvin. Berarti dia adalah joule per Kelvin kuadrat dikali Kelvin. Pasti nanti hasilnya sama-sama joule per Kelvin. Benar nggak? Iya Kak. Nah, kalau beta berarti supaya dia bisa joule per Kelvin, dia adalah Joule per Kelvin dikali Kelvin pangkat 3 Kak. joule per Kelvin pangkat Kelvinnya pangkat berapa? 2. Pangkat 2. Kalau pangkat 2 nanti misalnya nih, joule per Kelvin pangkat 2 dikali Kelvin pangkat 3. Ini bisa coret 2 nggak? Jadi joule Kelvin dong, bukan joule per Kelvin. Kalau dia joule per Kelvin pangkat 2, jadi pangkat berapa? Pangkat 4 Kak. Pangkat 4. Jadi naruhnya udah sampai sana nih. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Yang mana jawabannya? Berarti alfanya JK-1 Kak. JK pangkat min 1. Kok JK pangkat min 1? Alfanya? Kan K kuadrat dikali Kak. Loh, kan yang cuma ditanya K doang. K alfa doang kan? Bukan kamu disuruh mengkalikan nggak? Oke, yang ini kan yang ditanya tuh. Yang ini, yang udah kita buat itu. Berarti kan yang alfanya ini, betanya ini kan? Paham nggak konteksnya nih? Paham Kak? Nih, misal nih di sini adalah 1 per X. Di sini dapatnya X aja, gitu kan? X. Yang ini adalah misalnya kita belum tahu variabelnya, anggap aja alfa. Nah, yang ini juga misalnya X pangkat 3. Nah, supaya hasilnya itu 1 per X, itu seperti apa? Berarti alfa ini kita buat perkalian dengan X nantinya menghasilkan 1 per X, yaitu 1 per X kuadrat. Berarti alfanya 1 per X kuadrat. Ya kan? Nah, betanya berapa? Betanya adalah 1 per X pangkat 4. Gitu. Paham nggak? Paham Kak. Berarti JK pangkat min 2 untuk alfa, JK pangkat min 4 untuk Bravo. Delta. Iya, benar. Ayo, gimana? Aman ya? Itu satuan dimensi ya. Iya Kak. Ada yang tanyakan sejauh ini? Belum ada Kak. Oke, soal vektor 1. Buat materi-materi kayak gini, saya belum pelajarin Kak. Oh, belum yang pelajarin kalau yang ini. Iya Kak. Materi SMA saya belum ada yang tahu Kak saya. Oh, gitu. Jadi masih dasar banget fisikanya. Oke, berarti emang kita mulai dari satuan berarti ya. Iya Kak. Dari materi awal aja Kak mulai. Ya, makanya tadi saya tanyakan itu adalah
Apa kamu udah paham semuanya? Gimana? Kalau udah paham semuanya konteksnya, jadi kita main cuma segitu doang. Jadi ini ada konteks nih, ada misalnya soal-soal gitu. Jadi fokusnya ke sana aja. Kok? Soalnya kan konteksnya kamu kan memilih Olimpiade ya. Nah Olimpiade itu konteksnya itu udah mainan analisa analisa kayak tadi semua rata. Itu baru analisa dasar. Gitu. Oke, sekarang kita mulai dari besaran, dimensi, dan vektor berarti ya. Nah, untuk besaran itu apa sih sebenarnya besaran? Jadi besaran itu adalah sesuatu yang punya nilai, dapat diukur, dan dapat dinyatakan dengan angka. Itu namanya besaran. Jadi dapat punya nilai, diukur, dan dinyatakan dengan angka. Contohnya apa? Ada kayak panjang, berat, suhu, waktu, kecepatan, dan lain-lain. Nah, satuan sendiri itu adalah ukuran besaran ya. Nah, untuk dimensi itu adalah simbol atau cara untuk menunjukkan besaran itu tersusun dari besaran pokok. Dimensi itu beda ya. Nah, ini kayak gini nih. Panjang itu L, masa itu M, dimensinya M besar, waktu itu T besar, suhu itu theta, ya. Kuat arus listrik itu I, jumlah zat itu N, dan intensitas cahaya itu J. Itu dimensinya. Besaran itu terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Ya. Besaran pokok itu adalah besaran yang satunya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu dan bukan merupakan turunan dari besaran lain. Dan ini udah pakem. Jadi ada sekitar 7 besaran pokok itu. Sedangkan kalau besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya kayak kecepatan, gaya, usaha, dan lain sebagainya. Ya ini bisa dipahami. Untuk satuan besaran dan dimensi. Ya, Kak. Oke. Nah, ini ada contoh besaran turunan ya. Ada kayak gaya gitu, ada percepatan, ada daya. Nah, untuk gaya sendiri rumusnya itu massa kali percepatan, dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Kenapa? Karena kan massa itu dimensinya M besar, meter itu merupakan panjang, dan Newton itu adalah T pangkat min 2. Kemudian ada daya, ada percepatan, dan energi kinetik. Berikut dengan dimensinya juga. Sebelumnya untuk masalah panjang, masa waktu, dan suhu ini kamu sudah tahu untuk dimensinya atau belum? Kita coba bermain Udah, ya sedikit-dikit apa Kak bagian atas-atas. Oh tahu, kalau yang ini atas-atas tahu ya. Berarti kalau yang bagian atas-atas sih tahu ya. Maksudnya dimensi buat bagian atas kayak panjang, masa, waktu, suhu tahu. Cuman yang kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya lupa-lupa. Iya, karena itu tuh jarang digunain ya. Biasanya anak orang-orang Olimpiade itu juga nggak sampai sini juga gitu. Nggak apa-apa. Oke? Nah, Ya, Kak. ya coba nih kamu kerjain yang untuk mencari percepatan, kira-kira dimensinya apa kalau percepatan? L dikali T pangkat min 2. Berapa? L T pangkat min 2. Iya, benar banget, pintar ya. Nah, seperti itu. Berarti untuk dimensi udah cukup familiar ya. Sampai ke suhu berarti ya. Karena Ya, yang ke Kak. bawah itu memang jarang dipakai sih. Nah, kemudian kita itu ada namanya besaran pokok. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang besaran vektor ya, sorry. Besaran vektor itu apa? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi besaran selain dari besaran pokok dan besaran turunan, itu juga dibagi menjadi dua, ada besaran vektor dan besaran skalar.
Kalau vektor itu harus memperhatikan arahnya. Misalnya harus ke kanan nih, gitu. 5 meter ke kanan, ya udah harus ke kanan. 5 meter ke kiri, nggak dihitung. Gitu. Tapi kalau misalnya skalar itu enggak. Nah, inilah yang membedakan ya, kelajuan dan kecepatan motor. Kelajuan dan kecepatan motor. Kalau kelajuan motor itu terserah mau dia kemana aja gitu, mau timur, barat, tenggara, selatan itu nggak dihitung apa arah-arahnya. Tapi kalau kecepatan itu mempengaruhi, dihitung arah-arahnya. Paham ya? Ya Kak. Oke. Nah, besaran vektor itu karena dia punya nilai dan arah, contohnya itu ada banyak ya, ada kecepatan gitu, ada gaya, momentum, perpindahan, dan itu juga uh, merupakan besaran vektor. Kenapa dia besaran vektor? Karena memperhatikan arah tadi. Sedangkan kalau besaran skalar itu kayak laju, ya kan? Energi kan nggak tentu arah dia ya. Volume, energi volume ya, volume, tekanan, gitu. Nah, itu dulu konsep-konsep untuk yang dipahami. Ya. Nah, kemudian ada besaran Fokker. Sejauh ini udah paham dulu besaran skala sama besaran vektor? Oh udah Kak. Oke, udah ya. Sekarang metode penjumlahan nih dari pengurangan dan juga pengurangan vektor gitu. Nah, kalau dia berlawanan arah, vektor itu dia dikurang. Kalau dia eh, searah, itu dia ditambah. Bentar ya. Oke. Em, misal nih, di sini ya, penggunaan itu ada menggunakan metode segitiga, ya kayak gini. A, vektor A-nya ke kanan, B-nya ke atas, maka ini A tambah B-nya merupakan pola pembentuknya segitiga. Ya kan? Jadi vektor A tambah vektor B. Begitupun juga dengan A kurang B. Ya kan? A dikurang B. Nah, seperti ini. Itu merupakan metode dari vektor ya. Nah, kalau menggunakan metode jajar genjang, itu yang ditarik adalah dari titik pertemuan A dan B-nya. Dari titik tengah ini sampai ke garis atas. Itu namanya metode jajar genjang. Dan ada juga metode poligon. Nah, metode poligon ini kalau misalnya lebih dari dua vektor, biasanya menggunakan metode poligon. Ya, misalnya A tambah B tambah C. Nah, itu kan bisa ditarik kesimpulan nih. A tambah B tambah C berarti titik awal sama titik akhirnya kita tarik dari titik ini sampai titik ini. Nah, itulah metode poligon. Oke. Lalu ada resultan kedua vektor. Sebelum masuk ke resultan kedua vektor, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Untuk yang metode segitiga dan metode lainnya bisa diberi contoh Kak biar lebih paham gitu Kak. Oh ya, nanti contohnya di bawah ya. Kita share dulu, nanti baru masuk ke contoh-contohnya di bawah ini. Sini nanti. Nah, soal-soal di sini nanti kita bahas satu-satu. Oke? Atau satu materi satu ini aja. Kayak metode besaran satu kan tadi udah tuh ya. Biar makin paham, kita coba lanjut ke bahas soal-soalnya. Berarti satu satu teori satu soal gitu biar nggak lupa. Bisa gitu? Oke? Boleh Kak, boleh boleh. Boleh ya? Oke, soal nomor satu, nomor dua, satu dan dua dulu. Mau langsung dijawab? Uh, ya Kak, langsung aja Kak. Oh ya boleh, silakan. Satu Bravo.
Bravo ya, 1, 2, dan 3. Nah, itu besaran pokok benar ya. 4 nggak masuk. Kenapa? 4 itu nggak masuk? Besaran turunan. Iya, besaran turunan. Benar. Nomor 2. Eh, Apa? 2E. Kelompok besaran turunan kecuali Oh, kecuali kecuali C. yang C, karena ada masanya ya. Kelompok besaran turunan kecuali panjang suhu kecepatan. Benar? C. Delta Kak, delta. Oh, delta. Iya, benar jawabannya adalah delta. Nah, sekarang masuk ke satuan dan alat ukur. Yang ini alat ukur apa namanya? Jangka sorong Kak. Oke, jangka sorong. Kayaknya tadi udah bisa kalau jangka sorong ya. Ya udah lumayan bisa Kak. Lumayan. Oke, coba kerjain. Yang nomor 3 4,66. Nah, yang tadi ya, bagus, baru sebagai kerjanya, benar. Nomor 4 itu alat apa ya kira-kira? Mikrometer sekrup Kak. Oh iya, mikrometer sekrup. Oke, mau dicoba kerjain dulu? Boleh Kak. Boleh, oke. 8,41 milimeter. Wow, cepet banget, keren, keren, keren. Ini 8 ya, berarti dia ya? 5, 6, 7, 8. Benar ya? 8 ya, 8,41. Benar? Iya, jawabnya D ya. Oke, nomor 5. Tadi nomor 5 udah kita kerjain ya, yang D ya. Oke, nah sekarang masuk dimensi nih. Untuk dimensi, udah? Yang 6 jawabannya delta. Delta. Iya, pinter. Untuk nomor 7. Itu momentum, bukan nggak? Momentum kilogram per meter satu ya. Momentum enggak ya? Coba lihat. Dia kilogram per meter sekon kuadrat. Kalau momentum itu kan dia
Momentum itu bukannya kilogram meter per sekon ya? Kan dia M kali V. Jadinya adalah M T T min M L T min 1 itu momentum. Tapi kalau M L min 1 T min 2 bukan momentum berarti dia. Dia merupakan tekanan. Karena kan tekanan itu dia F per A kan. Tekanan itu kan rumusnya F per A. Nah, Newton itu sendiri, ini kan gaya. Itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, dibagi dengan meter kuadrat. Kan A itu meter kuadrat. Maka dia jadinya kilogram per meter sekon pangkat 2. Maka jawabnya kayak ini. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Kak. Aman ya? Oke, coba nomor 8. Udah nomor 8? Joule per sekon. Joule sekon. Ini dia adalah Jadi jadinya M L pangkat min L M L pangkat 2 S T M L pangkat 2 T pangkat 1. T pangkat min 1 deh, Kak. ya, kan tetapan Planck itu Joule sekon. Joule itu kan usaha ya, berarti dia kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, dikali dengan sekonnya S. Berarti dia adalah M L pangkat 2 T min 1 kan? Iya, Kak. Jawabannya E. Sama? Iya sama, Kak. Oke, nomor 9. Yang alpha, Kak. Alpha? Ya, dia sama kayak Joule biasa ya.
Nah, ini sama kayak tadi, pas nomor 5, nomor 10 itu. Jadi kalau Kak masih bingung itu boleh kasih tahu aja ya. Gimana? Aman? Masih bingung saya Kak, gimana caranya? Oke, pertama kita itu harus tentukan rumus, baru satuan, baru dimensi. Kan gitu ya. Jika E, V, dan X masing-masing menyatakan energi, kecepatan, dan jarak, ya, maka persamaannya itu adalah energi sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dan K sama dengan AB. Ya. Maka K itu mempunyai energi, dimensi apa? Kan tadi dia bilang bahwasanya energi, ya, pokoknya dia energi. Berarti dia ini, sorry, ini kurang lengkap nih kayaknya ya. Harusnya persamaannya itu adalah E sama dengan A kuadrat V tambah B kuadrat X. Nah, kamu harus cari, kan dia itu energi. Kalau energi itu kan dia pasti joule kan? Itu joule satuannya. Nah, A kuadrat. Sedangkan ini V. V itu kalau kecepatan satuannya apa? Kilometer per second Kak. Iya, meter per sekon, benar sekali. Jadi meter per sekon ditambah B kuadrat. Minta X ini apa ya? Jarak. X itu kalau satuannya apa kalau jarak? Meter. Nah, coba cari supaya dia itu bisa A ini nih, supaya pokoknya lingkup A kuadrat meter per sekon ini biar bisa jadi joule itu berapa? Berarti A-nya berapa? A itu apa gitu kayak tadi. Ini nggak lengkap dia ya. Nah, ini aku tambahin kuadratnya. Biar bisa. Soalnya kalau itu nggak bisa diakarin nanti. Itu dia A kuadrat V kuadrat tambah B kuadrat X kuadrat.
Oh enggak. 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 Enggak ini persamaannya. Enggak dapat ntar. Ini soalnya kurang ini ya. Harusnya itu dia bukan E sama dengan A kuadrat, bukan. Harusnya itu adalah dia tipu nih. E sama dengan tadi kata apa ya? A kuadrat. Kok aku sih? Nggak bisa kalau aku. E itu sama dengan A V kuadrat tambah B X kuadrat. Nah itu. Yang kamu cari itu A dan B-nya berapa. Nah, nanti kan kamu udah dapat A dan B, tinggal kalikan aja. Itulah dimensi dari kan. Masih belum paham? Masih nyoba kerjain Kak. Oke. Ya belum? Masih bingung? Hai, Taufik. Masih ngerjain Kak. Udah sampai mana? Udah ketemu A-nya?
A-nya dapatnya saya massa. Ya, A itu massa kali alias T kilo. kilogram Hmm. Kalau kali B, second kali per meter pangkat 3. Kalau B-nya kilogram. bentar. Kalau A-nya kilogram, B-nya kilogram, Gimana Kak? B-nya Gimana Kak? A-nya berapa? A-nya kilogram, Mhm. B-nya A-nya saya kilogram kali second per meter pangkat 3. loh, kok gitu dapatnya. Oke, kita itu dalam bentuk kan seperti ini, kita tuh mencari teka-teki silang. Nah, kamu tahu nggak? E itu kan energi. Energi itu satuannya apa sih sebenarnya? Joule Kak. Joule. Kalau Joule itu kalau kita uraikan, dia adalah satuannya Kilogram kilogram meter kilogram per second. meter per sekon berapa? Kilogram meter kuadrat per kilogram meter kuadrat dia sekon kuadrat nggak? Bener nggak? Ini kan joule satuannya. Sepakat ini satuannya untuk joule energi. Taufik? Itu dapatnya dari rumus W sama dengan F kali S Kak. Ya, F kali S. Energi itu kan joule. Nah, joule itu F kali S bisa sama dengan usaha. Iya. Energi kinetik juga sama aja lah ini. Energi kinetik, usaha, energi potensial dan lain-lain. Nah, itu kan dia pakai joule kan. Nah, ini dia. Ini satuannya. Asal ini. Terus dari F kan diuraiin jadi kil F itu Nah, sekarang kilogram meter. V itu kan tadi kecepatan kan? V tadi kecepatan kan dia. Ya, Nah, V-nya kecepatannya dikuadratin karena dia V kuadrat. Berarti dia meter per sekon dikuadratin tuh. Kecepatan kan meter per sekon satuannya. Dikuadratin, ya Kak. ya kan? Nah, ini namanya teknik puzzle dia. Terus B, terus X-nya itu kan tadi apa? X-nya itu apa? X-nya tadi massa. X itu massa. X itu massa. Coba baca soal nomor 10. Apakah X itu massa? Oh, jarak Kak, jarak. Jarak. Berarti jarak satuannya apa? Meter Meter. Karena dia kuadrat jadinya meter. per kuadrat. Oke. Nah, ini namanya teknik puzzle. Kalau ruas yang ini kan jadinya meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Ya kan? Yang ini nih. Ya gak? Kalau kita Ya, sederhanakan jadi meter kuadrat per sekon meter kuadrat. kuadrat. Nah, Ya. coba kamu lihat lirik joule di sebelahnya. Berarti yang A itu apa? Kira-kira. Biar komplit. Kan meter kuadrat per sekon kuadratnya udah ada, berarti A itu adalah Kilogram ya. kilogram. Jadi teknik melengkapi dia namanya. Kalau B-nya supaya bentuknya sama kayak di sebelah, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, berarti B-nya adalah Kilogram per second kuadrat ya. benar sekali. Mudah kan? Saya tadi dapat satuan joule-nya salah soalnya Kak. Oh iya, nah itu. Mungkin nanti joule itu kan, pokoknya ingat aja. Nah, saya sering masuk tuh joule, kemudian daya. Nah, daya itu kan berarti usaha kita yang mudah. Kalau aku kan gak mau yang kayak yang ribet ya. Kan daya itu ada yang kayak ini gitu. Tapi aku cuma ingat kalau daya itu adalah usaha bagi waktu. Karena aku ingat usaha itu adalah joule, berarti oh, bagi waktu lagi nih. Berarti daya itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Begitu cara ingatnya. Kalau aku ya.
pribadi kayak gitu. Ya, ya. Begitupun nanti dengan momentum. Momentum kan, oh momentum itu massa kali kecepatan gitu kan. Oh berarti dia kilogram meter per sekon. Begitu dia. Bisa ya, Taufik ya? Bisa, Kak. Hmm. Oke, coba ya nomor 11 nih. Sekarang latihan. Yang Charlie, Kak. Yang Charlie, Saya nggak tahu yang P itu P apa ya, Kak? Roh apa gimana, Kak? P itu P apa gitu. Eh, Hmm, P itu P itu tekanan. P itu tekanan. Tekanan itu gaya jadi dibagi dengan luas permukaan. jadi Rumus simpelnya dia, tekanan kali volume gitu, Kak. nah, tekanan kali volume per T. T-nya waktu. Iya, T-nya waktu. Volumenya ya volume meter per tiga gitu. Jawabannya tadi C ya kamu ya? Iya, jawaban Belum awal saya gitu, Kak. Pas belum ya, tahu. Ya, belum tepat. Bisa dicari ulang. bisa, Kak.
Dapetnya Charlie sih kak, cuman nggak tahu bener apa salah. Belum ketemu? Ya, dapetnya Charlie. Oke. Nah, karena dia tekanan, ya ingat ya, tekanan itu dia gaya dibagi dengan luas permukaan. Kita tahu kalau gaya itu, kan tadi rumusnya gaya kilogram meter per sekon kuadrat kan? Iya kak. Ketika dibagi dengan meter kuadrat luas permukaan, maka dia akan menjadinya kilogram per meter sekon kuadrat. Gitu kan? Iya kak. Nah, kemudian dikali dengan volume. Volume itu meter pangkat 3. Dan dibagi lagi dengan suhu. Sini S. Nah, bentar, ini dikali ya. Dikali dulu, ini selesaiin. Berarti dia kilogram meter per sekon. Oke, ini tekanan kali M pangkat 3 berarti dia dapatlah M kuadrat. Berarti dia adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Gitu kan? Dibagi dengan, dia dibagi lagi dengan waktu. T. Nah, karena dia dibagi dengan waktu, berarti dia adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 harusnya. Itu nggak ada. Oke, aku coba ringkas dulu deh. Kan dia tekanan itu F per A. F per A dikali dengan volume. Volumenya meter. Volumenya ini kan meter pangkat 3 per suhunya Kelvin. Ya. Oke, ini kan A itu meter pangkat 2, berarti bisa dicoret tinggal meter aja. Berarti dia adalah joule per Kelvin. Karena kan F kali meter itu kan joule ya. Itu joule per Kelvin, dia kilogram. Joule itu kan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kali Kelvin. Nggak ketemu juga. Sama kayak gini dia. Atau ini bisa juga di atas ini massa kali A kali V per AT.
AT, masanya kilogram, meter per sekon kuadrat, volumenya meter pangkat 4 berarti, per A-nya kilogram meter pangkat 4 per sekon kuadrat dibagi atau dikali ya, per meter kuadrat dikali T. Nah sama kan dia konteksnya. Jadi itu belum, nggak ada jawabannya. Aku ngeliatnya nggak ada jawabannya. Boleh saya ngerjain sekarang nggak, Kak?